ya kita melihat sekarang ini berbagai kebijakan yang dibuat oleh Mas Nadiem dengan jargon Merdeka Belajar dan sudah diluncurkan 22 seri Merdeka Belajar itu kan tidak menimbulkan impact yang serius terhadap perubahan dan bahkan kemudian juga menimbulkan berbagai persoalan baru dalam kebijakan yang memang menurut pandangan saya tidak memiliki konstruksi filosofis dan tidak memiliki konstruksi kultural yang sangat kuat. Tadi secara filosofis dalam konteks dunia pendidikan, Merdeka Belajar itu bukan konsep yang baru ya. Ya, Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro itu sudah meletakkan dasar-dasar Merdeka Belajar itu lewat pendidikan taman siswa yang beliau rintis dan itu menjadi bagian dari konstruksi pendidikan nasional gitu. Bahkan Hari Pendidikan Nasional pun itu kan mengikuti tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantoro. Mindset masyarakat ini harus dirubah. Mereka harus menjadi entrepreneur gitu. Nah, untuk menjadi entrepreneur itu kan tidak harus mereka itu misalnya harus masuk dunia kerja, mengisi pos-pos pekerjaan ini, tetapi dia justru creating a job dan kemudian mengembangkan imajinasi dan kreativitas bagaimana mereka bisa bekerja. Nah, sekarang sebenarnya trennya sudah dimulai. Pilihan Merdeka Belajar itu bisa jadi pilihan yang tepat, tetapi infrastrukturnya tidak siap, guru-gurunya tidak siap. Ketika misalnya jurusan akan dihapuskan, tapi pada konsentrasi, itu kan kemudian terkendala oleh gurunya siap apa tidak, sarana prasarannya siap apa tidak. Nah, yang repot lagi adalah infrastruktur politiknya, Mas Budi. Karena apa? Pendidikan sekarang ini kan sudah menjadi bagian dari otonomi daerah. Dan kita melihat bagaimana ketidaksinkronan ya antara kebijakan pusat dengan kebijakan daerah. Apa yang dikatakan oleh kementerian tertentu di tingkat pusat itu belum tentu menjadi bagian dari apa yang dilakukan oleh bupati, wali kota di kabupaten dan kota. Sehingga menteri mengatakan A, bupati, wali kota belum tentu mengatakan yes I do. Belum tentu gitu. Karena mereka punya apa? Oke, you can say A, but I want to do B. Gitu. I want to do B. Nah, itu kan problemnya sekarang kan seperti itu. Sehingga kemudian kendala ini juga tidak menjadi masalah yang sederhana. Dan kalau kemudian kita bicara industri, jangan lupa Mas Budi, industri-industri itu yang mengelola itu adalah pemerintah daerah. Sehingga harusnya ada roadmap, itu ada roadmap. Nah, ada yang mengkritik bagaimana menteri mau membuat roadmap, orang roadmap pendidikannya juga hanya dibuat PowerPoint gitu. Itu yang sampai sekarang ditagih oleh DPR kan, belum ketemu. Oleh karena itu, kembali kepada yang praktikal itu, menurut saya Merdeka Belajar ini memang harus dibangun dulu konstruksi filosofisnya. Liberasi itu memang jangan sampai mengarah kepada liberalisasi. Dan itu harus sudah sama satu visi secara nasional di tingkat guru dan para pengambil kebijakan pendidikan. Karena ujung-ujungnya kan yang menjadi pelaksana itu adalah para guru dan pengambil kebijakan. Dan pengambil kebijakan itu tidak hanya para pejabat di Kementerian Ristek Dikti ya, Mendikbud Ristek Dikti, tapi juga para kepala dinas dan juga para penyelenggara pendidikan, termasuk misalnya masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Ini harus sama dulu visinya nih, arahnya kemana ini. Jangan sampai kemudian masyarakat ini hanya melihat ya sudah ini perubahan jalani saja, just do it gitu. Toh nanti juga pada waktunya juga berubah lagi. Nah, dengan slogan misalnya kalau di kampus itu MBKM ya gitu. Misalnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu kan juga kemudian tidak disertai dengan perubahan yang signifikan di dunia perguruan tinggi. Kurikulum Merdeka misalnya yang menjadi bagian dari rancang bangun dari Merdeka Belajar itu kan tidak sepenuhnya juga dipahami oleh guru-guru. Karena apa? Sebagian besar guru kita ini adalah produk pendidikan lama yang masih berbasis mata pelajaran dengan model pedagogi pelatihan yang lama. Nah, untuk melatih guru dengan kurikulum Merdeka itu kan butuh waktu yang sangat lama karena harus merubah mindset mereka. Kemudian yang kedua juga harus melibatkan jaringan yang sangat kuat sehingga tidak cukup dengan hanya guru penggerak yang kemudian sekarang juga entah bagaimana kabarnya kita nggak tahu gitu. Kemudian yang ketiga itu memang harus ada dukungan kebijakan.
Nah, dukungan kebijakan ini kan sangat berkait dengan birokrasi, sistem kepegawaian dan banyak lagi aspek yang ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Ya, Nah, oleh karena itu maka menurut saya Mas Nadiem harus bekerja keras untuk membangun visi yang sama ini, membangun mind-nya, dan kemudian membangun mindset. Karena inti dari perubahan itu ada pada perubahan mindset. Banyak sekali teori tentang itu. Kalau kita bicara Al-Quran, mohon maaf ya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu tidak merubah mindset mereka gitu. Begitu. Karena itu yang harus dibangun adalah mindset dulu. Nah, mindset itu kalau mindset itu berubah, perubahan mindset murid itu dimulai dari perubahan mindset guru. Teknologi yang secanggih apapun itu kan penentunya adalah siapa yang menggunakan teknologi. The user of the technology, not the technology itself gitu. Nah, kalau ini tidak dibangun, ya bisa jadi orang punya teknologi yang canggih, tetapi ternyata penggunanya tidak canggih. Orang punya smartphone, ternyata yang smart itu phone-nya, tetapi yang punya tidak smart, gitu kan? Iya. Atau misalnya penggunanya smart, tetapi tidak berkeadaban, sehingga kecerdasannya dalam menggunakan HP yang cerdas itu ternyata justru digunakan untuk hal yang tidak baik. Nah, karena itu sebenarnya ini yang harus dibangun dulu. Sehingga di awal ini seharusnya yang digenjot itu adalah pelatihan-pelatihan guru. Pelatihan-pelatihan dosen, disamakan dulu visinya, samakan dulu mindsetnya, baru kemudian tadi infrastruktur politiknya diperkuat, infrastruktur penunjang yang mendukung program ini juga diperkuat, sehingga harus berjalan sinergi, bukan paralel ya. Harus berjalan sinergi antara industri dengan pendidikan, dan itu menurut saya memang nggak bisa diselesaikan dengan berjalan sendiri-sendiri seperti ini. Menteri Perindustrian entah jalan kemana, Menteri Pendidikan entah jalan kemana, itu yang membuat kemudian waktu kita diskusi mengenai vokasi yang berbagai macam ide-ide besarnya yang revolusioner itu ternyata tidak membumi gitu, tidak kemudian berjalan dengan mulus di bawah karena landasannya tidak dibangun dengan Presiden baru bernama Prabowo Subianto. Kalau harapanku sih, semoga beliau segera merombak total kurikulum pendidikan kita ya. Loh kok bisa? Karena menurutku sistem pendidikan yang sekarang justru bikin anak muda kita cenderung males. Gimana enggak? Wong belajar nggak belajar, anaknya merasa bakal tetap naik kelas, merasa bakal tetap lulus sekolah, dan bahkan bakal tetap keterima di sekolah deket rumahnya. Tapi kan tujuan kurikulum merdeka benernya bagus, Bang. Masalahnya kita semua pernah muda, Pak. Zaman dulu ada ujian kenaikan kelas dan ujian nasional aja masih banyak yang nggak belajar. Apalagi sekarang dimerdekakan, ya tambah banyak yang nggak belajar, Dul. Nggak kaget kalau ada anak SMA sekarang yang bilang kalau Garut itu negara di Eropa, ibu kota Jawa Timur ada di Jogja, dan bahkan ada anak SMP kita yang belum lancar membaca. Tapi kan dulu banyak ketimpangan dan jual beli kunci jawaban, Bang. Ya tapi bukan berarti semua dilulusin biar dianggap nggak ada ketimpangan, kan? Mungkin kita bisa niru Tiongkok yang soal ujian nasionalnya dibedakan di tiap provinsi, dan soal dulu marak jual beli kunci jawaban ujian nasional, ya masa kalau ada tikus di lumbung, malah lumbungnya yang dibakar. Gimana kita mau berkompetisi dengan negara lain, kalau anak muda kita kualitasnya kayak gini, Dul. Jadinya jangan nyalain Tiongkok, jangan nyalain Korea, dan jangan nyalain Jepang kalau ekonomi kita dikuasai mereka, karena di saat mereka belajar mati-matian buat dapat nilai bagus di ujian nasionalnya, anak-anak kita malah sibuk mabar. Jadi kami mohon segera benahi sistem pendidikan kita, Pak, sebelum semuanya terlambat dan bonus demografi kita malah jadi kutukan demografi. Ya, jadi salah satu efek dari kurikulum merdeka itu efeknya akan sangat berasa kalau memang gurunya tidak dipersiapkan dengan baik gitu. Memang akan sangat berasa karena kurikulum merdeka itu membebaskan kepada satuan pendidikan, sekolah-sekolah, guru-guru untuk menentukan capaian pembelajaran sendiri gitu. Kalau kita dulu kan kurikulum pemerintah sudah atur. Ini matematika, aljabar, kompetensi dasarnya ini ya, gitu-gitu. Nah, ini dalam 3 bulan ke depan anak-anak harus dapat kompetensi dasar ini. Nah, sekarang tuh itu sudah tidak ada. Semuanya diserahkan kepada guru. Nah, capaian-capaian pembelajaran dibikin sendiri sama guru karena dengan dalih bahwa guru yang paling mengerti keadaan siswa. Bagus, tapi kalau gurunya
teknologi. Sekarang saja makin gila karena masyarakatnya sudah terbuka. Banyak orang bisa desain pakai aplikasi, belajar pakai AI, pakai 3D, ngisi rapot pun pakai AI. Macam-macam narasi teknologinya. Tapi saya ingin kalian habis nonton ini, cobalah pergi ke toko alat teknik. Di sana banyak alat teknik. Luar biasanya, semua orang rasanya bisa menggunakan alatnya. Seperti bor, las listrik, kompresor, dan sebagainya. Di briefing oleh salesnya sejam 2 jam. Oh, kalau mau nyemprot kompresor tekan ini pak, tekan itu, pengoperasian las listriknya tekan ini, tekan itu. Selesai, sudah bisa menggunakannya. Menggunakan caranya bisa. Orang awam pun dipakan atau dihadapkan oleh sales teknik ini ya bisa langsung mengaplikasikannya. Hanya butuh waktu aja biar mahir. Bahkan para tukang-tukang di proyek bangunan itu sudah di level mahir, bisa menggunakan mesin cor, mesin bisa banyak teknologinya. Pertanyaan saya, apakah orang-orang yang mampu menggunakan alat mesin tersebut, menggunakan teknologi mesin tersebut, pikirannya bekerja? Apakah itu? Apakah otaknya juga ikut berkembang? Nah, kalian silakan jawab sendiri. Jangan-jangan dia hanya bisa menggunakan alatnya, brother. Otaknya tidak benar-benar berkembang, daya kritisnya mampet. Karena dia hanya bisa menggunakan alatnya gitu. Kalau alatnya nanti ganti, ya dia jadi target pasar lagi gitu. Jadi target sales-sales yang berikut-berikutnya lagi gitu. Itu yang harusnya kita diskusikan lebih lanjut agar kesadaran itu muncul. Kan begitu, brother. Sekali lagi, jangan-jangan kita itu cuma bisa menggunakan alatnya kan gitu. Itu pun karena memang musim alatnya bekerja begitu. Itu pun ya memang lagi musim aja orang pakai itu, sehingga kita FOMO ikut-ikutan menggunakannya. Besok ganti zaman ya kita jadi target pasar lagi kok. Yang jelas, dasar pendidikan hari ini terutama keguruan ada di sana, bermain di ruang lingkup itu. Kalau alat teknik membantu fisik, kalau alat AI membantu pikiran. Lalu pada akhirnya yang tersisa dari kalian sebagai manusia apa? Ya tubuh kosong yang pada akhirnya cuma jadi objek sasaran perdagangan alat. Anda masih ngeyel? Coba rasakan. Mungkin kalian sekarang bisa edit foto pakai AI, tapi apa otak kalian bertumbuh? Cara berpikir kalian berkembang? Mentok kalian hanya akan jadi sales, jadi agen lanjutan yang menawarkan kegunaan produk yang Anda pakai hari ini. Kepada siapa? Kepada target-target baru, objek-objek baru di pasar teknologi. Siapa ini yang belum pakai alatnya ya? Ayo kita serbu, suruh mereka pakai. Kan gitu sebenarnya. Nanti ganti musim, ganti teknologi lagi, ya Anda begitu lagi. Gitu aja terus. Kita gagal menyadari pentingnya membangun kesadaran ketimbang utak-atik alat bantu atas nama pembelajaran, atas nama kesadaran belajar. Sehingga akhirnya kita rela dieksploitasi kapanpun hanya sekedar bertemu daring dalam waktu yang seharusnya kita istirahat, bermain dengan keluarga. Saya nemu ini, nggak nemu sih, memang pengen speak up saja soal ini. Perhatikan, benar-benar perhatikan. Gunakan logika Anda. Ini keterangan di kontennya namanya modul itu. Ada nama fasilitatornya. Terus ada nama pengajar prakteknya beserta foto-fotonya. Sama juga nama tentunya guru penggerak yang membuatnya mungkin. Itu terpampang jelas. Perhatikan saja kalimatnya. Terutama yang saya tebali merah. Itu klaim. Saya berani katakan itu klaim. Gak ada buktinya selain foto. Saya share, saya coba scroll, saya coba cari, saya coba tracking. Gak ada buktinya selain foto. Dengan logika sederhana saja, gak usah yang rumit-rumit. Itu dapat dikatakan, gak akan bisa dibuktikan. Ditulis dengan yakin, sangat bermanfaat. Gila, perspektif baru, strategi praktis buat rekan sejawat. Umpan balik menunjukkan bahwa banyak guru merasa lebih percaya diri dan termotivasi, bla 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 bla. Come on man, saya nggak persoalkan kalau si penulis bisa buktikan.
Beneran, saya nggak persoalkan. Tapi saya cari, saya tracking, dan saya melihat pola yang sama di mana-mana. Bukti dukungnya cuman foto dari beberapa angle. Dia pegang mic, dia nunjuk apa. Cuman itu bukti dukungnya, berupa foto. Logika apa yang ditawarkan dengan model pembelajaran seperti ini? Belum lagi, ia begitu pun karena tuntutan tugas. Apa makin gak gila Anda membayangkannya? Saya belajar menata tertib berlogika, belajar metodologi, membaca literatur-literatur terkait bagaimana membangun logika. Melihat model kayak gini, ikutan pusing. Masa level pemerintah dengan pejabat bergelar magister, doktor, profesor, model beginian diterima? Dan distempel gelar juga, guru penggerak, guru profesional, ada GR-nya, ada apanya gitu. Sekacau itukah level nilai standarnya? Nanti begini saja, ada saja yang bilang, gak semuanya gitu, jangan pukul rata. Come on man. Oke, saya nangkep poin itu. Yang bilang seperti itu, saya tunggu. Coba share ke saya hasil kerja modul atau apalah itu. Saya pengen lihat itu. Saya pengen belajar, saya pengen lihat logikanya bagaimana itu. Beneran, share aja yang bilang gak semuanya gitu. DM saya terbuka gitu. Butuh nomor WA saya tak kasih nanti. Saya pengen lihat itu. Apa Anda juga modal bukti dukung foto saja? Lalu klaim aneh-aneh. Come on man. Sampai kiamat mungkin. Alay. Juga akan tetap saya katakan. Itu cacat metodologi. Terima kasih.